Oke, Pak Halim. Hari ini kita akan membahas mengenai langkah pertama menjalankan kebugaran ya, Pak ya. Iya, Wah, betul. luar biasa sekali ini temanya. Jadi sahabat pembelajar, untuk Anda yang ingin bertanya boleh langsung aja nanti tulis chat room-nya, tulis langsung di chat room dan jangan keluar sebelum selesai ya. Nah, langkah pertama menjalankan kebugaran ini adalah langkah pertama umumnya adalah yang sangat tersulit ya, Pak. Bahkan Iya, ada yang mengandalkan mengambil langkah pertama ini seperti sudah menempuh setengah perjalanan. Ada benernya juga sih, menurut catatan statistik 80% kasus itu berhenti menjalankan gaya hidup lebih sehat terjadi dalam 2 bulan pertama. Nah, kita harus mengenali penyebabnya agar bisa diatasi untuk perbesar peluang berhasil dan konsisten ya Pak Halim ya. iya. Oke. Nah, bagi sahabat pembelajar, kita langsung aja kita akan mulai. Udah tanpa berlama-lama lagi, silakan Pak Halim. Bagaimana nih Ya, penjelasan mengenai langkah pertama menjalankan kebugaran? Silakan Pak. ya baik Bu Jessica, teman-teman Indonesia belajar semua, saya izin share screen dulu. Um, yes, ini sudah keluar. Jadi kita sebenarnya kalau kita membahas tentang memulai atau membuat langkah pertama, ya, memulai langkah pertama dalam menjalankan kebugaran. Kok baru hari ini? Seharusnya kita mungkin awal-awal kita kita mulai ini ya, sharing fitness di Indonesia Belajar sudah perlu ada nih gitu, tapi nggak apa-apa. Kebetulan momentumnya masih tahun baru, kebetulan banget ini tanggal pertama bulan Februari. Jadi yang seperti tadi statistiknya pas banget lagi ya. Biasanya di bulan-bulan kedua, 80% dari orang yang membuat resolusi tahun baru rata-rata eh, sudah quit ya. Jadi ini pas lagi di tengah-tengah jalan, takutnya udah 40% nih yang quit gitu. Jadi kita perlu untuk sedikit berpikir atau misalnya mengajak teman-teman, ayo momentumnya jangan sampai hilang, semangatnya jangan sampai luntur, dan kalau memang ada yang dikeluhkan selama mungkin 1 bulan terakhir baru memulai, kita bisa coba address, ya, bahas, diskusikan di sini. Saya yakin teman-teman dari peserta Indonesia Belajar, sahabat pembelajar semua yang mengikuti seminar online ini rata-rata udah wajah lama semua gitu ya. Jadi teman-teman lama, jadi yang memulainya mungkin sudah berapa tahun dan sudah konsisten. Tapi ini mungkin bisa kita apply pengetahuan ini kepada teman-teman kita, kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita yang mungkin baru mau mulai dan menjalankan. Nah, kita langsung aja ke slide pertama. Apa sih yang sebenarnya membuat orang gagal? Beberapa komponen gagal nih ceritanya ya. Tapi saya nggak mau akan fokus kelamaan di sini. Lebih kepada kita analyze. Kadang pikiran kita tuh berceceran di mana-mana. Ini hanya kebetulan kita coba satukan dalam satu struktur ya. Kadang kita ada dua jenis kegagalan. Satu gagal mulai atau tidak jadi mulai. Yang kedua adalah sudah jalan tapi di tengah jalan berhenti. Ya. Nah ini adalah listnya dari mengapa orang mulai merasa gagal atau bahkan hal-hal yang memberikan feeder, memberikan alasan dan memberikan penguatan alasan untuk mereka tidak berhasil. Ya, kadang yang pertama adalah terlalu peduli terhadap pendapat negatif orang lain. Nah, biasa bilangnya pasti apa nih? Aduh, jangan ya, jangan ini nanti sakit loh, nanti apa loh. Jadi semuanya itu dengan bungkusan memperhatikan, penuh perhatian dan lain sebagainya ya. Tapi kita harus hati-hati di sana bahwa sebenarnya apa salahnya dengan saya olahraga, apa salahnya dengan saya ini menjaga pola makan atau mengatur pola makan yang baru. Ya kan semuanya baik-baik saja. Kenapa disuruh jangan? Gitu. Kalau niatnya baik, jadi sahabat atau keluarga yang baik, ya pasti biasanya mendukung. Kan gitu ya. Kadang atau bisa bisa saja ini salah satu juga adalah mempertimbangkan terlalu lama. Uh, Coba aja kita pernah nggak ingin sesuatu, melakukan atau membeli barang atau apapun juga.
semakin lama kita mempertimbangkan, lama-lama nggak jadi beli, gitu. Lama-lama nggak jadi melakukan, gitu. Saya menemukan diri saya dalam kondisi itu beberapa kali. Jadi akhirnya saya pikir, might as well just do it aja, gitu. Dan ternyata hidup saya ternyata lebih penuh, apa ya, lebih banyak tidak menyesalnya karena saya telah mengambil langkah daripada saya ragu-ragu. Terakhirnya kalau saya ragu-ragu, kebanyakan mikir, akhirnya nggak jadi. Terakhirnya apa? Kan menyesal karena tidak menjalankan adalah garansi kegagalan, gitu. Jadi supaya saya tidak gagal, minimal saya ambil langkah sesuatu keputusan yang membuat saya take a step forward. Nah, maksudnya di situ ya, satu persatu. Saya mungkin terlalu banyak kalau misalnya saya jabarkan ya, tapi yang gagal konsisten juga biasanya uh, semangatnya melebihi kemampuan, akhirnya kapok ya, baru mulai aja udah langsung wah semangatnya mau kayak ceritanya apa transformasi yang ada di acara-acara televisi ya seperti The Biggest Loser dan lain-lainnya gitu. Tapi akhirnya gagal, akhirnya pegel, akhirnya berhenti ya. Nah, kita harus coba lihat nih, sekarang dengan adanya dua hal ini, kita coba matrikskan ke secara horizontal, dan kita menemukan bahwa sebenarnya akarnya, penyebabnya adalah sederhana, kurang pengetahuan, kurang informasi, kurang referensi yang tepat. Nah, itu maksudnya ya. Jadi masih menggunakan referensi lama untuk kebiasaan baru. Dan ini bahkan terjadi pada para pakar juga. Saya sendiri menemukan bahwa dengan referensi lama saya dulu yang proponen ya, orang yang mendukung makan lebih sering. Nah, tapi ternyata sekarang saya apa? Malah melakukan puasa gitu ya. Nah, jadi kita harus berani juga untuk melepaskan referensi lama kita untuk menjalankan kebiasaan baru dan mengumpulkan referensi baru. Yang kedua adalah semangatnya melebihi kemampuan akhirnya tidak realistis. Ya, misalnya waktu bikin goal settingnya, saya cuma punya waktu sebulan bisa turun berapa? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang mengindikasikan semangatnya itu biasa tinggi, tapi kemampuannya nggak ada. Atau bahkan belum ada. Kayak, saya mau bisa ini nih, waduh nanti nikahan 2 bulan lagi, bisa nggak ya turun 12 kilo 2 bulan gitu. Ya mungkin bisa, kalau beratnya 150, jadi 12 kilonya kelihatan kecil. Tapi kalau beratnya cuma 60, mau turun 12 kilo ke 48, ya pasti akan lebih sulit. Gitu ya maksudnya. Jadi perlu realistis di sini. Mulainya dari mana? Berapa yang perlu diturunkan? Dan berapa sih misalnya pace atau speed menjalankannya yang tepat atau turunnya yang sehat. Nah, itu kan semua perlu pengetahuan baru. Nggak serta-merta menjadi bilang, apa yang saya bilang, itulah pengetahuannya. Kan nggak mungkin begitu ya. Mempertimbangkan terlalu lama, balik lagi. Ya, bahkan ini terakhirnya, otak kita akan malah mencari cara, memikirkan cara-cara untuk tidak memulai. Ya. Nah, itu yang perlu kita hati-hati. Atau bahkan ada yang bilang, saya menunggu sampai tahu baru mau melakukan, tapi ya nggak pernah mau cari tahu juga, ya akhirnya nggak mulai-mulai gitu ya. Bahkan ada lagi yang lain-lain, misalnya apa, saya kan belum punya sepatu olahraga, saya kan belum punya wajan anti lengket yang mahal, saya kan belum kan apa tempat jual sayurnya jauh, kan katanya harus organik, kan harusnya apa segala macam. Akhirnya dengan alasan-alasan seperti itu kita melindungi diri kita, sejatinya kita hanya melindungi diri kita untuk tetap nyaman di kebiasaan lama gitu. Terakhirnya jadi ketahuan, orangnya nggak niat aja kan gitu ya, mau melakukan bahkan bergagal mulai. Jadi itu the first step juga perlu kita address di sini, bukan hanya waktu melakukan apa sih yang perlu dilakukan. It's a bit of psychology, tapi saya bukan pakar dari psikologinya, ini hanya kebetulan saya sharing karena apa ya, pengalaman yang ada dalam mengcoaching beberapa orang gitu ya. Lebih kurang sih selama 4 tahun terakhir lebih kurang ada 100-an sih yang saya coaching ya, baik dalam group setting maupun dalam pribadi. Jadi sebenarnya bahkan Bruce Lee pun pernah mengatakan ya, kalau
kita menghabiskan terlalu banyak waktu berpikir, merenungkan, mempertimbangkan tentang sesuatu, terakhir kita tidak akan menjalankannya atau menuntaskannya. Jadi ada istilah makanya stop thinking, stop doing gitu. Nah, bagi yang sudah menjalankan, do it dan juga don't quit. Gitu maksudnya ya, jangan pernah kita membiarkan diri kita untuk cepat menyerah. Nah, sekarang yang kedua, kurang pemahaman arti dan makna. Nah, ini dia kadang mereka banyak yang mungkin berhenti hanya berpikir, buat apa sih saya begitu? Ini buat kesehatan, gitu. Kalau kembali lagi saya sering nanya gitu, kesehatan kita itu seberapa penting? Semuanya bilang penting. Tapi pas waktu diajak untuk berolahraga, waktu sudah melakukannya malah menanyakan, saya begitu dan apa? Ya kan lucu, kan gitu ya. Katanya itu kesehatan. Kan kesehatan penting. Kok malah saya begini buat apa? Worth it nggak sih? Ya worth it lah gitu ya. Nah, tapi balik lagi, kalau kita harusnya bisa bilang saya learning by doing gitu ya. Jadi dengan penambahan referensi baru, aku gagal ya temenan aja sama misalnya hasil yang kurang menyenangkan itu ada kegagalan itu agar kita belajar terus gitu ya. Tidak memiliki why yang kuat juga salah satunya. Uh, why do you want to be healthy? Mengapa kamu mau berolahraga? Kan gitu. Ya jelas saya justru pengen tubuh yang sehat, yang awet, agar waktu tuanya nanti organ-organ saya masih bekerja dengan baik. Jadi saya tidak perlu mencari organ baru gitu ya, karena mencari organ baru itu at least in this lifetime masih mahal dan susah gitu ya. Jadi kita nggak bisa yang namanya menyia-nyiakan seperti itu kesehatan kita ya, waktu yang ada mumpung masih sehat, mumpung masih muda, mumpung kita masih bilang sehat yang begitu berharga itu masih kita miliki gitu ya. Makanya kadang banyak yang suka bilang, aduh ini terlalu berat melakukannya dengan perlawanan hati ya, bahkan merangkainya dengan lebih keren lagi. Ya tuh ada yang habis olahraga tuh meninggal itu, dia habis main ini olahraga ini ya. Nah itu sebenarnya bisa menjadi justifikasi yang sangat pintar, tapi ternyata tidak membawa kita kemana-mana ya. Kan tidak semua orang, ya semua orang yang berolahraga sih pasti meninggal, tapi meninggalnya beda mungkin ya, maksudnya meninggalnya di akhir hayatnya semoga dengan eh, apa namanya, dengan cara happy healthy death ya. Tapi kalau misalnya yang seperti kan tidak semua orang sehabis olahraga langsung meninggal, tidak gara-gara olahraganya, tapi gara-gara apa? Nah ini masih menggunakan referensi lama dan belum memiliki pengetahuan sehingga tidak mengindahkan rambu-rambu keamanan gitu. Maksudnya apa? Rambu-rambu keamanan itu adalah apa? Kondisi fisiknya saat berolahraga atau tadi hari tersebut. Kalau kurang tidur, kemudian di apa namanya, digeber lagi, kemudian kurang digeber dengan meeting takut ngantuk, minum kopi yang banyak, kemudian pas minum kopi yang banyak mau berolahraga kopinya udah crash, efek kafeinnya udah hilang, takut performanya rendah, padahal sebenarnya performa rendah dari kurang istirahat wajar sekali, tapi nggak mau karena mungkin apa ya namanya ego dan lain sebagainya, akhirnya apa? Bilang saya nggak boleh performa saya lebih jelek dari kemarin, ceritanya be better than kita sebelumnya gitu, mengambil motivasi-motivasi itu, tapi pengaplikasiannya ada satu aja yang kurang istirahat, tapi nggak mau mempedulikan itu, kemudian minumlah pre-workout misalnya, minum pre-workout yang banyak supaya ini yang namanya saya hari ini lebih baik daripada diri saya sebelumnya, perform lagi sana, kemudian apa jantungnya gagal misalnya, kan jadi begitu ya, kasihan gitu kalau orang ternyata mengambil falsafah, mengaplikasikan falsafah yang tepat itu yang baik di tempat yang agak keliru misalnya. Itu pun sebenarnya bagi orang yang berolahraga, bayangkan yang tidak berolahraga akan menggunakan alasan itu sebagai alasan cerdas untuk tidak mau memulai gitu. Atau waktu mulainya aja udah takut-takut sehingga akhirnya aduh serem ngelakuin begini terus, udah ada perlawanan hati, menambah perlawanan hati, menambah ide yang membuat kita melawan ide inspirasi
untuk berolahraga. Nah, itu yang perlu kita hati-hati ya. Nah, misalnya begini ya, kita memulai, tapi kita menganggap menjalankan pola hidupnya itu adalah menderita, berat, dan bikin kapok. Bisa bertahan berapa lama? Nggak mungkin, karena dia sudah melihat prosesnya sebagai satu penderitaan. Dia lakukan berat hati, terus adanya harapan naik, aduh, this better be worth it, saya olahraga begini harus worth it nih, aduh gila, apa segala macam, udah terlalu menguras nih tenaga saya, bikin saya keringetan, ibarat blood, guts, and sweat gitu ya. Jadi semuanya udah ditumpahkan, aduh this better be worth it, aduh nggak bisa banget. Ini akhirnya konsep yang namanya pengorbanan, konsep yang namanya willpower. Perlu ada sesuatu yang dikerahkan dari dalam untuk hanya bisa bertahan. Yang melakukannya tidak dengan senang hati, gitu ya. Kemudian pas harapan naik, kemudian ketemu beberapa kegagalan, bahkan mungkin bukan kegagalan, hanya undesirable outcome, di mana mungkin progresnya kurang cepat, ya, di mana mungkin ada saat tertentu di mana kita harus stuck sebentar gitu ya, dan akhirnya kita menganggap itu sebagai kegagalan demi kegagalan, tapi harapannya lebih tinggi, tapi targetnya nggak tercapai-capai terus. Akhirnya udahlah, saya quit aja. Itu menjadi alasannya. Berhati-hatilah feeding pikiran kita dengan referensi-referensi kegagalan ya. Kemudian kalaupun setelah melalui semuanya dan berhasil, kita senang, bangga, puas, atau kita kecewa, kesal, atau sedih, atau bahkan udah sebenarnya kita layaknya udah senang, bangga, dan puas, tapi ternyata udah ada hasil loh, tapi ternyata masih nggak sepadan. Akhirnya kita masih aja pinter mencari alasan untuk mengecilkan keberhasilan gitu. Nah, bayangkan kalau kita melalui ini dengan begini, dimulai dengan cara with the wrong step of foot forward gitu loh. Ya, dengan attitude, cara kerangka berpikir yang udah seperti ini, kira-kira bertahan lama enggak? Kalau berhasil, sampai berhasil, ya jempolan banget gitu. Tapi kebanyakannya biasanya berhenti di tengah ya. Nah, bandingkan dengan ini. Kita mulai dengan itikad. Saya itikadnya apa? Yang namanya udah punya sehat, saya mensyukuri kesehatan yang ada agar bisa menjadi orang tua yang baik, agar bisa menjadi karyawan yang baik, agar bisa menjadi seorang partner hidup yang baik, seorang bisnis partner yang baik. Saya memiliki itikad itu. Karena teman-teman saya, sahabat saya, keluarga saya menyayangi saya juga ingin menjadi orang teman, sahabat, ayah, ibu, anak yang baik untuk orang-orang yang mengasihi saya. Akhirnya pada kita juga melihat bahwa health is the greatest wealth. Untuk menjaga yang namanya aset, kekayaan, kita kan pasti dengan senang hati. Bayangkan kita punya rumah yang bagus, kemudian kita nggak suka merawatnya, kan gitu. Kan seperti itu ya. Kita punya kendaraan, mobil yang bagus, kita nggak suka merawatnya. Kita bahkan mobil, rumah aja tidak bisa berterima kasih sama kita. Nggak bisa ngomong, nggak bisa memuji. Tapi kalau kita rawat, kita dapatnya apa? Kendaraan itu lancar untuk dioperasikan, membawa kita sampai ke tujuan, untuk bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi dan sebagainya. Nah, itu yang namanya itikad. Ya, itikad adalah mungkin namanya intention ya. Intention adalah itikad tanpa pamrih. Kita tidak perlu ada pamrih untuk melakukan sesuatu. Dilakukan karena memang baik adanya, nggak ada motif atau modus lain selain demi kebaikan itu sendiri. Kemudian akhirnya akan menjalankannya dengan senang hati. Kalau ada rasa sakit, ada rasa pegal, ada rasa tidak nyaman, ya itu yang kita maknai lagi bahwa pain is growth, bahwa uncomfortable zone itu adalah yang membuat kita tumbuh dan berkembang. Kalau kita hidup tidak tumbuh dan berkembang, kita tidak bisa statis, karena there is no such thing as statis. Tidak ada yang permanen dalam hidup kita. Either kita semakin meningkat atau menurun. Dan di saat kita menurun pun kita bertahan aja, itu juga sudah satu progres, gitu ya. Nah, kita ada maksudnya sehatnya untuk apa? Maksudnya apa nih? Ya, saya sehat ya untuk supaya saya bisa mandiri, saya bisa awet hidupnya,
saya nanti tua tidak menyulitkan anak cucu misalnya. Kemudian akhirnya berhasil nih, wah kamu umur 70 kelihatannya masih seperti umur 40, 50 tahun ya, awet muda, masih sehat, kuat. Sementara mungkin teman-teman seumuran, ya mungkin ada yang sudah meninggal, ada yang di kursi roda, merepotkan anak cucu. Nah, sementara umur 70 tahun ini masih mungkin bisa jalan-jalan, bisa hiking, melihat pemandangan, menghirup udara yang lebih bersih, bahkan bisa masih produktif, bermain dengan anak cucu. Berbeda hasilnya. Tapi itu dianggap sebagai apa? Bonus. Tidak mencari kebahagiaan hanya di ujungnya saja, tetapi mendapatkan kebahagiaan dan senang hati di prosesnya. Jadi, happiness is not the destination. Happiness is the process, is the journey. Gitu. Nah, sama juga dengan fitness. Gitu. Dengan kebugaran. Kesehatan, kebugaran bukan hanya di parameter goalnya aja. Seolah-olah kadar lemaknya lebih rendah, kadar otot yang banyak, kekuatan yang tinggi, saya bisa melakukan gerakan-gerakan akrobatik tertentu, dan lain sebagainya, itu bonus. Tapi melakukan dengan senang hati, tanpa sungut-sungut, dan berkumpul dengan orang yang kita senangi, bersahabat dengan teman-teman di pusat kebugaran, di area tempat kerja yang saling berolahraga bersama, dan lain sebagainya, itu membuat kita senang. Nah, itulah sebenarnya senang, bahagia yang sesungguhnya. Jadi di prosesnya, jangan hanya berfokus, saya bakal senang kalau sudah mendapatkan sesuatu. Gitu, itu yang justru yang dibilang apa, berpamrih. Gitu. Bahkan kadang sama, sorry ya, misalnya kadang sama waktu kita berdoa pun, kita pun berpamrih. Kita bilang, ya Tuhan, saya janji kalau saya udah lebih kaya, kalau kamu buat saya lebih kaya, saya akan lebih baik deh, saya akan berderma lebih banyak, kan begitu. Ya, kebahagiaan memberi ketulusan tanpa pamrih itu dari awal perjalanan sudah ada dan kita menikmatinya sepanjang perjalanan. Kembali lagi, itu mungkin yang namanya happiness is the journey, bukan the destination. Healthiness, fitness is in the journey, it's not in the destination. Itu mungkin maksudnya ya. Oke, kemudian kita ke next slide. Yang ketiga, ya, support system yang disfungsional. Maksudnya apa? Di sini mungkin ada komentar-komentar negatif yang banyak, dan kita pikir, kok banyak banget ya. Hati-hati, bisa jadi kita telah menempatkan diri kita ke dalam lingkungan yang kurang tepat. Ya, atau kita sebenarnya ada komentar negatif pun, balik lagi, komentar itu boleh datang, tapi kita boleh memilih untuk menerimanya atau tidak, atau memasukkannya ke dalam hati atau tidak. Ya, pertama pasti nyampe kuping dulu. Kuping pasti dekat dengan otak, gitu. Nah, pikiran menentukan perasaan yang ada di dalam hati kita. Nah, pertanyaannya, apakah komentar orang ini tanpa filter memiliki jalan bebas hambatan untuk langsung mempengaruhi rasa hati kita, mood kita, atau kita ada filternya untuk kita bilang, oh, dia bukan siapa-siapa, kalaupun dia siapa-siapa komentarnya kurang bagus, itu masalah di dia, bukan di saya. Gitu. Ya. Saya ini melakukan apa yang dia jelekkan ini. Sebenarnya apa sih yang dia jelekkan? Olahraganya. Apa sih yang dia jelekkan? Makan sayur lebih banyak yang dibilang baik. Apa sih yang ini gitu dijelekkan? Gitu. Ternyata sebenarnya yang dijelekkan adalah apa? Hal-hal yang kita berupaya, hal-hal baik yang berupaya kita tambahkan ke dalam hidup kita. Gitu. Jadi akhirnya apa? Doesn't make sense. Kalau doesn't make sense, untuk apa kita biarkan, kita izinkan pendapat itu mempengaruhi perasaan hati kita. Gitu ya. Ya, kita paling berterima kasih, kita bahkan bisa melihat itu dalam cara yang lain. Oh, terima kasih atas perhatiannya. Saya bersyukur masih ada teman yang memperhatikan saya. Oke, saya akan jadikan ini sebagai referensi. Saya akan berolahraga lebih hati-hati, bukan saya jauh. Gitu ya. Saya akan pilih makanan yang lebih baik kualitasnya, supaya concern dia, supaya worry-nya, supaya
supaya kekhawatirannya bisa hilang gitu ya. Jadi kita perlu yang namanya satu step lagi, yaitu saat informasi yang masuk kita kelola dulu sebelum sampai ke hati. Yang kedua, kalau kita mendeteksi terlalu banyak komentar negatif, mungkin kita juga yang salah telah memilih lingkungan yang keliru. Nah, cari lingkungan baru. Nah, gitu ya solusinya gitu. Bukannya kita quit untuk menyenangkan lingkungan tersebut, ya jangan sampai begitu. Tidak memiliki mentor atau coach salah satunya, tapi ada yang juga sudah wise untuk mencari mentor atau coach, tapi malah ketergantungan sekali. Nah, itu juga hal yang agak perlu diperbaiki ya. Dan internal belief system yang belum kuat ya, karena kayak itu referensinya semua all feeding together juga. Jadi kalau kita lihat bahwa sebenarnya ini mungkin struktur kerangkanya gitu, mengapa orang banyak yang gagal gitu. Sorry, saya jadi fokus banyak kepada kegagalan, lebih kepada mengidentifikasi hal-hal yang sebenarnya membuat kita gagal, dan tadi sudah banyak juga masukan tentang bagaimana kita mereverse-nya dan bagaimana kita menghandle-nya gitu. Ya, selalu aja ada orang yang bilang kamu tidak bisa, ya. Selalu ada suara sumbang yang mengatakan kamu tidak bisa untuk menimbulkan gangguan dalam hidupmu, ya, dan menurunkan semangat serta moral kita. Jangan berikan perhatian berhargamu pada hal-hal tersebut, ya, pada komentar tersebut. Bahkan mereka banyak yang membungkusnya dengan niat baik, ya. Mereka mungkin sebenarnya perlu kita kasihani karena apa? Mungkin mereka takut pada diri mereka sendiri yang belum mau berubah. Mereka takut ditinggal oleh progres kita, seperti itu ya. Atau takut melihat orang lain maju di tengah keengganan mereka untuk maju. Nah, bisa jadi seperti ini. Atau misalnya, aduh, kamu kok kuat sih menghadapi pegel itu, saya enggak. Padahal maksudnya itu. Tapi dia ngomongnya dengan bilang apa? Aduh, kamu jangan olahraga deh, ayo kita makan aja, hidup ini kan buat enjoy gitu ya, kayak enjoy life banget, kumpul-kumpul dong sama temen. Masa kayak begini, ini kan masa pandemi, harus jaga kesehatan, tapi kan ya kumpul-kumpul sama temen itu jaga kesehatan loh, gitu ceritanya. Kan sekarang udah mulai banyak ya kumpul-kumpul, which is good ya. I applaud orang-orang yang sudah akhirnya jenuh ya dengan penguncian diri ini sehingga akhirnya sudah mulai ya mengindahkan lagi kodrat mereka sebagai makhluk sosial ya. Kemudian, nah ini dia yang Cicero, seorang filsuf, saya kurang tahu ini dari Yunani apa dari Itali gitu ya. Cicero pernah bilang bahwa salah dalam pengajarannya ada six mistakes of men ya. Maksudnya men dalam hari ini adalah manusia, bukan pria saja, tapi maksudnya pria dan wanita. Ya, bahwa banyak sekali orang yang cara hidupnya adalah melihat orang lain gagal atau merendahkan orang lain untuk bisa merasa dirinya tinggi. Itu lebih kurang sama ya. Kita harus berhati-hati bahwa mungkin kita dalam satu entah periode atau peristiwa melakukan seperti itu ya. Makanya kadang orang-orang di sekitar kita saat melihat kita ingin maju juga mungkin mengadopsi cara berpikir seperti itu tanpa mereka sadari. Jadi itulah yang perlu kita harus hati-hati. Yang nggak perlu dibenci juga karena apa? Bencian itu menimbulkan energi yang buruk, melelahkan kita dalam fokus untuk wah saya lagi berusaha adjust nih, saya lagi berusaha adaptasi dengan gaya hidup baru. Ini ada pendapat kayak begini, kitanya malah sebel, mengalihkan energi kita ke sebelnya, akhirnya kita yang udah harus banyak tenaga untuk berfokus dalam upaya kita aja, tersedot energinya ke tempat lain. Akhirnya peluang gagal kita malah justru semakin besar gara-gara kita put too much time and effort into reacting to them. Nah, saya akan mengambil ruangan kosong ini dengan jendela dan kemudian ada teman-teman ya sahabat pembelajar, Bu Jessica bisa lihat di sini ada cahaya yang masuk yang membuat ruangan itu menjadi terang dan cerah. Maksudnya apa?
Nah, ini yang kadang hubungannya dengan ketergantungan kepada para mentor, ya, bahwa mentor hanyalah penghantar cahaya, wisdom dan pengetahuan, ya, bukan sumber cahayanya kan matahari, gitu. Jadi sebagai mentor pun adalah kurang wise untuk mengatakan bahwa oh sayalah sumber cahaya, lihat nih kamu berhasil gara-gara saya program yang saya berikan, ya. Karena program itu, blueprint kesuksesan itu, blueprint keberhasilan itu, DNA, map, peta keberhasilan itu tidak ada gunanya kalau tidak ada yang menjalankan. Ya, itu hanya secari kertas, itu hanya satu file yang terdiam di dalam hard disk komputer yang tidak bisa keluar, gitu ya. Jadi huge credit kepada orang yang melakukan, gitu. Ya, guru tidak akan muncul selama murid belum siap. Maksudnya apa? Nah, ini jendela ceritanya kan terbuka. Mengapa? Karena ada yang memilih untuk membukanya dan menggerakkan dirinya untuk membuka tirainya. Nah, kalau nggak ada, kalau tirainya selama ini ada jendelanya, ada tirainya tertutup, ruangannya gelap, tidak cerah, dan orang di dalam ruangan tersebut memilih untuk tidak mau membuka tirainya, apakah ruangan itu bisa cerah? Tidak bisa, ya. Jadi tetap harus ada orang di dalamnya yang membukanya. Dalam hal ini adalah apa? Orang penghuni di dalamnya sudah siap untuk menerima ruangan yang terang, ruangan yang cerah. Barulah si guru ini di jendela ini bisa menghantarkan cahaya pengetahuan itu. Jadi teman-teman, sahabat pembelajar, saya sharing sedikit dari sisi seorang mentor, karena sahabat pembelajar juga pasti akan menjadi mentor bagi orang lain ya dalam beberapa bidang kehidupan. Jadi kita perlu sadar di sini bahwa kadang kita terlalu ngotot gitu menjadi guru, kadang kita terlalu ngotot menjadi pembimbing, tapi sebenarnya nggak perlu seperti itu. Bahkan 2.500 tahun yang lalu ya, seorang tokoh Sang Buddha juga sudah pernah mengatakan, engkau sendirilah yang harus berusaha. Sang Tathagata itu maksudnya seorang guru ya, hanyalah sebagai penunjuk jalan. Jadi jelasnya di sini bahwa ketergantungan seseorang terhadap mentor itu adalah sesuatu yang berbahaya. Ya, sama berbahayanya dengan seorang mentor yang terlalu GR dengan hasil yang diraih oleh klien atau mentinya. Ya, itu yang perlu kita hati-hati di situ. Jadi it's a teamwork. Kalau ada yang berhasil, ya memang karena kedua-duanya mengerahkan effort yang sama. Jadi misalnya kalau saya bilang, oke, apa nih solusinya? Apa yang harus baiknya dikerjakan? Ya, just do it, lakukan. Ya, apa nih? Nah, bagi yang selama ini belum mulai, coba kita lihat. Olahraga seminggu 3 kali aja. Per sesi 20 menit. No matter what, just do it. Don't think too much. Jangan pikir terlalu banyak. Ya, bagaimana kalau nggak pikir terlalu banyak? Ini kan musim hujan, saya mana bisa lari kalau hujan, kalau lantai licin, jalanan becek di rumah. Ya maksudnya itu, gitu loh. Jadi just do it as resourceful as you can in the limited resource that you have. Gitu. Jadi setelah 1 bulan sebenarnya kita bisa jadikan itu, oke, di bulan kedua nih ceritanya bagi teman-teman sahabat pembelajar yang konsisten selama Januari 2021. Saatnya untuk menaikkan, justru bukan berhenti. Gitu. Ya. Setelah 2 bulan, jadikan 4 sesi, bukan lagi 3. Nah, ini adalah pelan-pelan, gradually menambah porsi. Gitu. Agar apa? Kita stay melihat hasil, waktu melihat hasil kita senang, hasilnya bagus, kita makin bersemangat, kita tambahkan. Sampai ada titik, cukup kok 4 sesi kali 30 menit per minggu. Ya. Dan ternyata tanpa kita sadari, lumayan juga setelah setahun itu, setiap minggunya kita konsisten aja 3 sesi, itu 156 sesi olahraga per tahun. Keren kan? Jadi di saat kita bisa bilang, saya selama 5 tahun boro-boro olahraga 10 kali. Misalnya,
selama 5 tahun boro-boro olahraga 10 kali. Ada nggak orang di luar sana seperti itu? Ada. Terus tiba-tiba, ya kan, 1 bulan olahraga 10 kali. Setahun olahraga 120 kali. Itu udah progres tuh. Itu udah progres. Jadi nggak perlu melihat progres di tempat lain seperti lingkar pinggang, berat badan, kadar lemak. Nanti kadar lemak itu saya nggak punya alatnya, jadi alasan lagi. Drop all those things. Jadi kita lepaskan semua yang menyulitkan itu. Karena apa? Sering banget kita bilang, ngapain susah-susah kalau bisa yang gampang. Nah, mulai dari yang gampang dulu. Gitu ya. Nah, jadi parameternya pun dibikin sehumble mungkin aja, sesederhana mungkin, sesimpel mungkin. Orang yang nggak pernah olahraga atau 10 kali dalam 5 tahun, tiba-tiba dalam 1 tahun ada 156 kali, itu udah luar biasa, kata acungan jempol. Keberhasilan tidak harus hanya dari lingkar-lingkar dan kilogram aja, keberhasilan juga bisa dilihat dari jumlah sesi yang telah dilakukan. Dan seberapa banyak mindset baru yang telah kita kumpulkan. Seberapa banyak komentar negatif yang berhasil kita blok. Itu juga keberhasilan. Jadi, you can look for success, kesenangan melakukannya, berprosesnya di mana-mana. Ya. Nah, sekarang pertanyaan saya. What would you attempt to do if you knew you couldn't fail? Apa yang akan kita lakukan? Kalau kita tahu, kalau kita berusaha, pasti nggak akan gagal. Pasti akan kita lakukan, ya. Ini iming-imingnya sehat, iming-imingnya jelas, gitu ya. Adalah apa? Merawat salah satu hal yang terpenting dalam hidup kita. Ini juga memperbaiki pola makan. Nggak tahu mulai dari mana? Mulai dari 4 tahap ini. Makan lebih banyak sayur dan lauk. Terus lauknya masih goreng, nggak apa-apa. Yang penting lebih banyak sayur dan lauk. Drop dulu nasinya, drop dulu kuenya, drop dulu gulanya, drop dulu tepungnya, drop dulu rotinya, drop dulu mie-nya, misalnya ya, gitu. Kemudian makan sayur dan lauk lebih dahulu saat lapar. Jadi waktu lapar bukan cari nasi dulu, bukan cari kentang dulu, bukan cari jagung dulu, tapi carinya apa? Sayur dan lauk, gitu ya. Nah, kan sejalan nih antara tips 1 dan tips 2, gitu ya. Terus, bagaimana kalau kan sayur dan lauk gurih dong, asin banget kalau nggak pakai nasi. Ya udah, kurangi rasa asin, gurih maupun pedas. Ya gimana orang saya pesan makannya di luar? Berarti apa? Kendalikannya dari tangan sendiri, perbanyak masak. Gitu ya, perbanyak masak sendiri. Gitu, kan namanya juga apa? Warisan dari pola hidup sehat adalah kemandirian. Tapi pada saat yang sama, sukses adalah lebih banyak bergantung pada diri sendiri daripada bergantung pada orang lain. Kan tadi, kita aja bilang jangan bergantung sama mentor. Kita harus count on ourselves. Ini juga sama. Kita jangan bergantung kepada yang masak. Kitalah yang memasaknya sendiri. Kira-kira begitu. Tapi saya nggak ada waktu. Nah, ini kan ada work from home. Justru kita jadikan work from home lebih banyak waktu di rumah daripada bingung ngapain, belajar masak, menambah skill baru. Atau setidaknya mulai cari cara bagaimana supaya dengan rasa asin, gurih, dan pedasnya berkurang, nggak hilang ya, tapi hanya berkurang, tapi bisa tetap saya nikmati. Nah, ini adalah your chance to grow. Kalau udah menjalankan ini, minum air yang cukup, tidak lagi meminum minuman yang berkalori, hasilnya pasti ada. Nggak akan gagal. Just do it. Gitu. Yang kita terlalu banyak ke distract sama komentar, ke distract sama referensi yang keliru. Ya, it's time we made it correct. Just do it, istirahat teratur. Nah, ini juga di bawah tidur aja banyak yang bahkan mengeluhkan sulit. Yes, memang saya dulu juga pernah mengalaminya, ya. Tapi ini kita prioritaskan keseimbangan antara kualitas dan kuantitas. Bagaimana caranya? Lingkungan tidur yang bersih, berventilasi baik, tenang, hening, dan gelap. Terus, apalagi? Matikan seluruh perangkat elektronik, karena biasa ada apa? Ada radiasi, gitu ya. Ada yang namanya mungkin electromagnetic field yang mungkin mengganggu kualitas otak tidur kita, cara otak kita beristirahat dan lain-lain, misalnya HP, laptop, semuanya dimatikan ya.
Kemudian ucapkan syukur, mungkin bisa stretching dulu sambil perlambat nafas, kemudian relaksasikan otot, ya. Karena mengucap syukur itu biasa merelaksasikan kita, menimbulkan reaksi hormon yang lebih berbeda daripada stres, sehingga kita tidurnya bisa lebih mudah. Orang stres susah tidur, karena apa? Kebanyakan pikiran, kebanyakan mikir katanya. Berarti apa? Kurangi jumlah yang dipikir. Bagaimana caranya? Ucapkan syukur. Apa yang kita syukuri hari ini? Tentukan aja hari ini. Ada 5, ada 10, kita fokus di sana sambil kita mengucap syukur. Kan kita nggak bisa fokus kemana-mana. Pikiran kita jadi berkurang. Dari 100 pikiran per menit, jadi hanya 10 atau bahkan 1 per menit. Karena ada 10, kita 10 menit memikirkan hanya 10 hal. Stresnya berkurang. Kemudian siapa tahu bisa jadi untuk tidurnya lebih baik. Tidur sianglah jika perlu. Ya, sekarang justru dengan work from home, ada PSBB, PMKK, dan segala macamnya, use it to your advantage. Ya, kita bisa mengeluh bahwa ini adalah melimit diri kita, membuat kita jadi stres, membuat kita jadi nggak ada peluang kerja, membuat kita akhirnya segala macam. Balik lagi, itu semua adalah pilihan. Kalau ada bagian masyarakat kita yang kebanyakan misalnya selama PSBB, PMKK, dan segala macamnya bertambah banyak, merokok makin banyak, stres makin besar. Balik lagi, itu adalah ya pilihan masing-masing, tapi ternyata apa? Kolektifnya rame-ramenya banyak ternyata yang masih melakukan pilihan seperti itu, gitu. Dan mungkin yang harus kita bilang adalah mungkin apa boleh coba ya di-review lagi kebijakan. Tapi pada saat yang sama kita perlu himbau juga teman-teman kita yang di sekitar kita yang mengisi statistik-statistik tersebut, kita bantu mereka. Maksudnya di situ ya. Kembali nggak akan mungkin gagal. Jadi just do it. Gitu. Saya setuju banget sama slogan ini ya, slogan yang paling penting, salah satu yang paling penting dari. Nah, jadi sampai kita pada kesimpulan, temukan esensi, arti, dan makna hidup sehat untuk memunculkan pertemanan hati dalam menjalankan kebiasaan hidup sehat. Agar kita bisa menjalankan perjalanan hidup sehat ini dengan senang hati ya. Kesehatan adalah keuntungan terbesar. Semakin awal memulai, semakin awal menikmati manfaatnya, semakin berpotensi lama menikmati manfaatnya. Tapi memang kesehatan umumnya tidak pernah diperjuangkan. Kebanyakan dari kita saat di dalam kandungan pun sudah sehat. Sehingga kita tidak benar-benar merasakan meraihnya dari perjuangan. Makanya kesehatan sering diabaikan, tanpa disadari dikuras dengan kesemena-menaan saat masih dimiliki. Kesehatan baru menarik saat sudah tidak kita miliki, saat kesehatan sudah tidak kita miliki, atau yang dikenal dengan sakit adalah kerugian yang terbesar. Open to everything, bahkan pada undesirable outcome yang katanya kegagalan itu. Attach to nothing. Mulai saja, tidak harus tunggu tahu semua di awal baru memulai. Learning by doing, learning from undesirable outcome. Learn from others. Takut gagal, supaya apa? Supaya tidak memulai. Ada baiknya kita mengingat kegagalan adalah pilihan. Terjadi saat kita memutuskan tidak memulai atau memutuskan untuk berhenti atau menyerah. Kalau kita tidak memulai atau menyerah di tengah karena mendengarkan apa kata orang lain, dan di saat itu kita sebenarnya telah gagal. Adakah orang yang ngapain mau bertanggung jawab? Siapa yang harus hidup dengan konsekuensi dari kegagalan yang kita pilih? Jawabannya adalah diri kita sendiri. Kalau kita sedang cemaskan, fokus pada mendengarkan orang-orang yang ingin kita gagal. Ya, get it, die trying. Better die trying than die confusing. Don't die with your music. Terima kasih. Semoga bisa diterima dengan baik pesannya dan semoga bermanfaat adanya. Bila ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Waktu dan tempat saya kembalikan lagi ke sisi. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali. Kita sebelum kita mulai sesi tanya jawab, mungkin saya boleh sapa-sapa dulu nih. Ini udah ada beberapa yang udah biasanya hadir. Ada Bu Vera Chan, halo Ibu Vera Chan. Ada Bunda Revan, ada Pani, ada Bu Era,
ada Ya. Ibu Fauzia, Pak Hendarto, Bu Henita, ya, ada Pak Junus juga. Ya. Dan oke, tentang di Indonesia Belajar, bagi sahabat pembelajar yang belum masuk ke grup WA, boleh ke dalam WA kita dengan memberikan sahabat pembelajar di chat room kita. Nah, sahabat pembelajar udah boleh membuat pertanyaan. Jadi sahabat pembelajar boleh langsung chat aja di chat roomnya kita. Pertanyaan-pertanyaan. Oke, Pak Sorry Bu, suaranya hilang nih. Oke Pak, sorry, saya kelempar sih tadi. Oke. Ini udah ada beberapa komen dari Pak Riki, tetap sehat dan tetap semangat untuk kita semua. Oke. Terima kasih Pak Riki. Oke, sahabat pembelajar, bagi sahabat pembelajar yang ingin bertanya, boleh langsung memberikan pertanyaannya di dalam chat room ya. Oke. Pak Halim, tadi kan ada satu tips yang bilang kita harus minum air yang cukup ya Pak Halim. Pak Halim boleh memberi tahu air yang cukup itu tuh biasa berapa ya Pak? Iya, untuk per hari per orang ya? Iya, ada berbagai patokan, teorinya misalnya 1 liter per misalnya 25 kilo berat badan, atau 2, saya bahkan mau bilangnya lebih agresif lagi, 1 liter per 22,5 kilo. Jadi kalau misalnya beratnya 45 kilo, minumnya udah harus 2 liter. Oh, jadi ada hitungannya ya Pak ya? Iya, kalau beratnya 67,5 kilo, kan 22,5 plus 45 ya, gitu. Nah, itu berarti udah harus minum 3 liter, gitu. Tapi kalau beratnya 90 kilo, ya baiknya udah dapat minum 4 liter, gitu. Jadi kalau misalnya bilang 2 liter, untuk semua orang kayaknya nggak berlaku juga, karena ada yang beratnya 100 kilo, ada yang beratnya 45 kilo, gitu. Masa dua-duanya mengkonsumsi air yang sama, kan gitu ya, gitu, kira-kira. Jadi 1 liter per 22,5 sampai 25 kilo berat badan. Siap. Terima kasih Pak Halim. Iya, hari ini biasanya, saya pernah baca nih Pak Halim, bahwa kalau misalkan pagi-pagi itu sebaiknya kita minum satu botol 600 ml. Iya, terakhirnya memang total dalam per hari. Dan mungkin saya rasa idealnya juga ada frekuensi yang cukup baik ya. Kalau misalnya 600 mili di pagi hari aja, berarti tinggal berapa sih? Kalau 2,5 liter, ya kalau 2,5 liter aja udah tinggal 1,9 gitu. Nanti mungkin bisa dicicil. Misalnya kalau 200 mili, berarti bisa dicicil 9 kali lagi. Kira-kira lah. Tapi nggak harus terlalu metodikal sih, karena kita nggak pernah menghitung juga seberapa banyak kita minum. Tapi dari misalnya saya setiap hari ganti galon, hampir setiap hari, sekeluarga padahal cuma bertiga, padahal 1 galon itu 19 liter, ya lebih kurang mungkin sehari ini per orangnya aja di keluarga saya udah 3-4 liter sendiri. Gitu. Oke. Siap, terima kasih Pak Halim. Kita lanjut, ini udah ada pertanyaan dari Pak Syahrul Ramadan ya. Permisi, saya mau meminta saran untuk meyakinkan orang-orang terdekat untuk hidup sehat karena sehat adalah kemandirian. Tetapi orang terdekat lebih percaya kepada seller suatu produk herbal di mana untuk hidup sehat tergantung dengan produk tersebut. Terima kasih. Silakan Pak Halim. Oh ya, cara untuk memasuki hidup sehat itu memang dari banyak pintu ya. Jadi bisa jadi dari mengkonsumsi produk itu dia baru mau sehat. Bisa jadi dia merasa sudah cukup hanya dengan mengkonsumsi produk. Tapi apapun kita balik lagi ya. Jantung tidak akan menguat, otot tidak akan menguat. Lemak tidak akan terbakar apabila kita hanya bergantung pada produk tapi tanpa usaha lain. Jadi bagaimana agar mengajak? Saya rasa kalau sulit mungkin kita hanya bisa menjadi contoh. Jadi kita hanya bisa menjadi contoh, menjadi panutan,
Mungkin dari sana akhirnya mereka mau meniru. Karena kalau kita tidak memberi contoh, akan sulit juga. Ibaratnya ya kamu aja yang ngajak nggak melakukan gitu ya misalnya. Jadi akhirnya kita bahkan menggunakannya sebagai alasan, justru saya ngajak kamu karena saya nggak punya temen gitu kan. Jadi seolah-olah apa, bergantung sama teman. Kalau ada teman baru bisa olahraga, kalau nggak ada teman nggak ada olahraga. Bukan kemandirian juga, akhirnya backfire kembali ke kita ya. Jadi baiknya the best way is kita melakukannya dan akhirnya memberi contoh melalui konsistensi kita, melalui kita enjoy melakukannya, dan nanti mereka akan lihat kok. Karena apa? Hasilnya, results-nya adalah setiap hari. Gitu. Karena apa? Ada saat di mana tiba-tiba, ya seperti musim penularan virus ini, ada yang kena, tertular, tapi nggak akan apa-apa. Gitu. Padahal umurnya udah 80 tahun dan kena stroke. Tapi ada yang umurnya setengahnya, 40 tahun, aktif, hidup sehat, suka main olahraga, misal olahraga permainan, ya kan? Umur 40 tahun, kena kumannya, jadi meninggal. Gitu. Jadi ada spektrum yang luas sekali, dan akhirnya kita bahkan mau nanya, ini bapak-bapak yang umur 80 ini yang kena stroke di umur 75, rahasianya apa? Kok bisa seperti itu? Itu mungkin modal waktu mudanya udah bagus. Gitu. Jadi itu yang kita perlu pikirkan lagi. Kenapa bisa sedemikian luas spektrum? Tapi balik lagi ke konsep ke contoh kita sehari-hari aja. Gitu. Waktu kita akhirnya ternyata ceritanya kan orang tua kita, siapa teman-teman kita, anggota keluarga kita melihat ini anak saya, kakak saya, adik saya kayaknya nggak tua-tua nih, udah setiap tahun begitu aja di mukanya. Nah, akhirnya kan mereka jadi mikir, oh iya, mungkin ada hal yang baik yang dilakukan di sana. Setiap orang punya perjalanannya sendiri, jadi kita tidak bisa memaksa, biarkanlah mereka yang memiliki hak atas tubuhnya, menentukan dia mau diapakan tubuhnya. Gitu, ya. Ya mungkin seperti itu aja, kita nggak bisa terlalu banyak, terlalu ngoyo, terlalu bersemangat, melebihi semangat orang yang kita ajak. Yang nanti kita jadi kecewa juga, karena kita yang berusaha lebih banyak daripada mereka, dan kitanya yang kita kecewa. Jadi berikan contoh aja, dan ingatkan secara proporsional. Saya rasa seperti itu, supaya mereka terus bisa bersenang hati. Jangan sampai gara-gara kita mengingatkan, kita menasehati, akhirnya malah mereka makin sebel, gitu ya. Kan bukan itu tujuan kita. Gitu. Jadi kita jangan sampai jangan backfire, jangan sampai counterproductive. Semoga sudah menjawab yang baik. Terima kasih Pak Halim, Pak. Semoga terjawab ya Pak ya. Iya, itu tadi. Oke, berarti kita memang harus mencontohkan dulu ya Pak ya, daripada kita menyarankan. Oke, ini sudah ada dari Ibu Indonesia Mercia. Apakah ada perbedaan orang berolahraga suka haus dibanding orang yang tidak berolahraga atau di daerah panas dan dingin? Nah, bagaimana cara memperhatikan massa otot kita supaya tidak turun jika kita tidak ada atau kurang berolahraga atau olahraga tidak bisa menggunakan beban? Ya, terima kasih Ibu Indonesia Mercia. Pertanyaan pertama yang soal olahraga terus jadi haus, ya wajar ya, karena olahraga itu kita berkeringat. Kalaupun tidak berkeringat, kita exhale lebih banyak. Exhale maksudnya tarik nafas, buang nafas ya. Tanpa kita sadari, kita tarik nafas, buang nafas pun sebenarnya membuang atau mengeluarkan uap atau cairan dari tubuh. Gitu. Jadi tanpa kita sadari, kita mungkin akhirnya bernapas, membuang cairan tubuh, dan mungkin karena udaranya masuk keluar juga lewat hidung dan mulut, akhirnya mulut pun terasa kering. Dan fisiologi mungkin mengatakan kalau mulut kering itu asosiasinya adalah dengan haus, gitu ya. Akhirnya jadi minum lebih banyak, minum aja, nggak masalah ya. Jadi bukan sesuatu, it's not much of a big science untuk kita bilang kita perlu minum, gitu. Apalagi tadi pertanyaannya, di daerah panas dan dingin lebih kurang sama. Saya kemarin baru menemukan juga bahwa ternyata orang yang di area dingin ternyata loss of
uh, loss of fluidnya, kehilangan cairan tubuhnya bisa jadi lebih tinggi gitu. Kita biasa kalau di suhu ruangan, suhu yang lebih rendah atau lebih dingin, biasanya lebih cepat ingin buang air kecil, atau bahkan dalam saat kita exhale pun ternyata uap airnya terlihat cukup banyak gitu. Ada studi ternyata yang memperhatikan kalau orang bernapas di udara winter mengeluarkan cairan lebih banyak lagi. Jadi jangan mengira karena winter saya nggak olahraga, saya olahraga nggak keringatan karena dingin, akhirnya saya membutuhkan air lebih sedikit. Belum tentu ya, karena ada cara mekanisme tubuh kita dalam menghadapi dingin, yaitu mungkin nggak tahu, jadi airnya, kerja ginjalnya atau apapun juga yang akhirnya membuat kita menjadi lebih gampang buang air kecil. Jadi siapa tahu malah ada risiko dehidrasi yang lebih besar di suhu udara yang lebih rendah. Bagaimana cara memperhatikan massa otot? Dan melalui pengecekan, ada alatnya ya, body fat sensor namanya, ya bisa didapatkan di toko online yang kurang sekarang di bawah 2 juta juga sudah banyak sekali. Olahraganya tidak bisa menggunakan beban. Tidak ada orang yang tidak bisa menggunakan beban. Karena apa? Berjalan aja menggunakan beban sendiri, beban tubuh. Ya, jadi kita selalu bisa berolahraga dengan beban. Kalau nggak punya alatnya, pakailah berat badan sendiri. Wall sit, ya, wall sit itu bersandar di tembok, tapi membentuk sudut 90 derajat di pinggul dan di lutut. Itu namanya wall sit, tanpa kursi. Ya, 90 derajat di pinggul dan di lutut, tapi punggungnya lurus bersandar di tembok. Itu pun sudah olahraga. Jadi olahraga pun tidak harus selalu gerak. Menjaga postur secara statis pun sudah berolahraga. Jadi you can start anywhere at the most basic level. Itu juga bisa. Ya, semoga sudah menjawab. Oke, baik. Terima kasih Pak Halim, Ibu Indonesia Mercia. Semoga terjawab ya. Ini udah ada pertanyaan dari Ibu Tarin. Pak Halim, apakah ada bahayanya kalau terlalu kebanyakan minum? Kalau kurang makan nasi, tapi lebih suka makan buah, apakah baik itu? Apakah baik itu Pak Halim? Thank you. Iya, Silakan Pak Halim. Iya, ini mungkin Bu Tarin ya, atau Pak Tarin. Saya bingung ya, kadang orang suka nanya kebanyakan minum air gitu. Mungkin gini ya, yang jelas lebih ketahuan kurang baik adalah kurang minum gitu. Jadi perbanyaklah minum. Kalau udah perbanyak minum, pernah nggak kita melihat orang mengeluhkan penyakit muncul gara-gara kebanyakan minum? Nggak pernah. Setahu saya sih belum ada, Pak. Belum ada. Ya, Iya. mungkin ada yang meninggal gara-gara kebanyakan minum air. Saya juga nggak tahu. Mungkin ada. Tapi berapa banyak? Perlu sekronis apa bertahun-tahun? Apa batasan kebanyakan minum bagi masing-masing individu? Seperti yang saya bilang, 4 liter untuk orang yang beratnya 90-100 kilo, itu sebenarnya sama dengan 2 liter bagi yang beratnya 45-50 kilo. Kan? Kalau 4 liter kebanyakan untuk 45 kilo, mungkin. Tapi 2 liter mungkin terlalu sedikit untuk yang beratnya 90-100 kilo. Jadi where do you draw the line? Semuanya sebenarnya adalah personalized and precision. Personalized and precise. Gitu. Jadi minum aja sesuai seperti yang tadi saya bilang. 1 liter per 22,5 sampai 25 kilo berat badan, we should be fine. Bahkan kalau occasionally, sehari dalam seminggu, kita ternyata tiba-tiba minumnya 4 liter, padahal sebenarnya jatahnya hanya 3, nggak masalah. Gitu. Ginjal kita akan berterima kasih sama kita. Jadi nggak usah khawatir untuk hal seperti ini. Kurang makan nasi tapi lebih suka makan buah. Dari hasil mengcoaching orang, ya, itu salah satu strategi yang kurang tepat, gitu ya. Buah memang konotasinya sehat, alami, ya, dan enak. Makanya banyak yang seolah-olah kalau mau diet itu arahnya ke sana aja, kan alami, enak dan sehat, gitu. Image-nya, branding-nya. Tapi yang menjadi masalah kan adalah kandungan gula dari buah, sehingga bisa mungkin masalahnya mayoritas gula dari buah yang namanya fruktosa itu is not well received by the body. Badan kita tidak bingung bagaimana men-treat si fruktosa ini.
karena dia tidak bisa dimasukkan ke dalam tangki yang namanya tangki otot. Padahal tangki otot itu supposedly adalah tangki terbesar tubuh kita. Gitu. Setelah ada tangki glukos di liver terpenuhi, makan buah, fruktosa, ketemu di ototnya malah menolak. Malah kelebihan fruktosa gampang banget untuk langsung setelah dari liver ditolak otot, langsung terkonversi ke lemak dengan lebih cepat daripada, boleh dibilang, daripada jenis gula yang lain. Gitu. Jadi bukan saran yang baik, bukannya saya anti konsumsi buah ya, konsumsi buah baik. Itu baiknya adalah kapan? Saat misalnya berbuka puasa, saat sesudah olahraga, itu mungkin 2 waktu terbaik untuk makan buah. Ya, jadi boleh makan buah, tapi bukan untuk menggantikan nasi, apalagi yang dulu sukanya makan nasi yang banyak sebakul, terus sekarang pindah ke buah sebakul. Bukan pilihan yang baik. Siap, terima kasih Coach Halim. Ibu Tarin, semoga Ibu atau Bapak Tarin semoga terjawab ya. Ini udah ada pertanyaan dari Bapak Hendarto. Apakah sebelum berangkat olahraga perlu asupan? Jika memang perlu, sebaiknya makanan apa dan berapa banyak ya? Ya, terima kasih Pak Hendarto. Listen to the body. Ya, listen to the body. Ya, dengar pada kebutuhan tubuh kita. Kita berolahraganya kapan misalnya? Kalau olahraganya sore hari, ya berarti sebenarnya sudah makan kan? Kan dari pagi udah makan, siang makan, mungkin petangnya ada snack lagi, jadi pas malam hari sudah ada tenaga. Jadi kita perlu tanya juga, perlu asupannya itu dalam arti olahraga sebelum makan, persis atau bagaimana gitu ya. Tapi secara umum untuk goal fat loss, ada baiknya berolahraga dengan asupan yang sedikit atau tidak ada sama sekali. Jadi pilihannya bisa seperti itu. Tapi kalau misalnya goalnya adalah untuk menaikkan massa otot karena terlalu underweight, berarti ada baiknya untuk mencoba ada meal atau asupan tertentu sebelum berolahraga. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi tergantung goal, tergantung tujuan, tergantung jenis olahraganya. Dan tergantung waktu juga ya Pak Halim ya? Iya, waktu dan mungkin ya itu tadi listen to the body berarti kondisi tubuh. Oke, siap. Terima kasih Pak Halim. Kita lanjut lagi. Ini ada dari Ibu Fani ya seharusnya ya. Kapan seseorang berolahraga disebut overtraining? Dan kadang saya berolahraga, keringatnya itu keluar sangat banyak. Di saat berolahraga kadang terjadi cramp. Apakah ini tanda bahwa tubuh kita itu dehidrasi, Pak Halim? Oke, baik Bu Ani, terima kasih pertanyaannya. Berolahraga disebut overtraining. Overtraining bisa intra-workout. Jadi mungkin di dalam sesi olahraganya sendiri over ya, melebihi kemampuan, atau over dalam arti frekuensinya kebanyakan dalam seminggu. Gitu ya. Jadi intra-week atau intra-workout. Kalau misalnya overtraining. Nah, itu kita yang bisa assess sendiri. Gitu ya. Jadi, ya ada sainsnya lah. Misalnya berapa banyak asupan yang kita udah punya di dalam otot kita, kemudian kita baiknya olahraga berapa lama, kemudian kita pindah kemana, ke treadmill-nya atau waktu ke jogging-nya, baiknya berapa lama, secara saintifik berapa waktu yang optimal untuk berolahraga, itu terlalu banyak untuk kita bahas. Tapi basically kalau kita berolahraga dengan medium persepsi pengerahan fisik kita, kalau kita misalnya ada yang namanya dari 0 sampai 10, di mana 5 itu sedang, 10 itu sampai ngos-ngosan, ya mungkin olahraganya kita kalau pemula lebih ke 5 sampai 7. 5 sampai 7 dulu. Gitu. Tapi kalau sudah lebih advance, perut sudah semakin langsing, lemak sudah semakin rendah, kita punya allowance untuk berolahraga dari 7 sampai ke 8, 9. Gitu. Jadi rate of perceived exertion itu yang menjadi judgment kita atau cara penilaian kita saat berolahraga. Nah, untuk misalnya overtraining secara sesi, saya rasa banyak atlet yang bahkan 6 kali olahraga per minggu masih belum overtraining karena mungkin pola makannya bagus, istirahatnya juga bagus. Jadi
kita nggak bisa hanya membahas satu elemen yaitu overtraining, sementara ada dua elemen lain, kan training nih, over ceritanya. Tapi bagaimana dengan nutrisi? Bagaimana dengan istirahatnya? Nah, di sini yang sebenarnya dua ini malah mengkontribut pada satu hal yang namanya under recovery. Gitu. Nah, when someone is overtraining, apakah benar? Siapa tahu sebenarnya adalah lebih banyak kasus di sini under recovery. Gitu. Jadi perlu kita waktu melihat dalam berolahraga atau berpola hidup sehat, kita nggak bisa melihat hanya di olahraganya aja. Pola makan, istirahatnya juga penting. Kita nggak bisa lihat istirahatnya aja, pola makan dan olahraganya juga penting. Jadi ketiganya perlu hadir secara bersamaan dan dalam proporsi. Kalau cramping, cramping bisa jadi karena kurang pemanasan, bisa terjadi karena dehidrasi dan lain hal ya. Jadi bahkan overtraining intra-workout juga mungkin salah satunya. Jadi bisa disiasati, misalnya ya mengkonsumsi minuman yang mengandung elektrolit. Biasanya ketidakseimbangan elektrolit juga menyebabkan kram saat berolahraga. Atau tanpa olahraga pun bisa kram, gara-gara mungkin asupan mineral, terutama elektrolitnya kurang. Semoga terjawab. Ya. Ada lagi? Oke Pak, kita lanjut ya Pak Halim ya. Ini ada dari Ibu Tan Liliana ingin langsung bertanya. Mungkin saya persilakan Ibu Tan Liliana, silakan di-unmute. Ya. Selamat pagi Coach Halim, selamat pagi Bu Jessica. Selamat pagi Ibu. Ya, ini yang mau nanya nih Hillary nih. Ayo Hillary nanya. Oh, Hillary lagi. Halo Hillary. Halo Coach Halim, halo Kak Jessica. Ya. Halo Hillary. Halo. Iya, aku mau nanya Coach. Jadi kalau misalnya tadi kebanyakan minum, sebenarnya sih aku juga merasa, apalagi waktu aku olahraga yang waktu di gym itu aku benar-benar kurang nambah. Jadi kayaknya satu hari itu bisa berliter-liter. Nah, tapi aku nggak merasakan adanya, seperti tadi dibutalin, aku juga nggak merasakan adanya efek samping gitu dari minum kebanyakan gitu ya. Bahkan kalau sekarang pun misalnya kayak pagi-pagi minum satu gelas lagi, haus, minum lagi, aku nggak merasakan ada efek apa-apa gitu ya. Cuman yang aku khawatirkan adalah mungkin kalau di rumah ini mungkin kan pakai saringan air minum. Jadi takutnya saringan air minumnya itu kurang bisa menyaring dengan baik karena kan langsung dari air pump. Dan air pumpnya itu mungkin kurang, agak tampungannya itu di atas jarang dibersihkan gitu loh. Nah itu jadi takutnya kan apa mungkin saringannya tuh bisa menyaring dengan baik gitu. Partikel-partikelnya apakah sudah tersaring semuanya, itu sih yang mungkin aku khawatirkan sih Coach. Oh iya, kalau begitu kan berarti bukan di kebiasaan minumnya yang harus kita bahas. Iya. Jadi berarti di sini kan mungkin seberapa sering kita disiplin dalam hal membersihkan atau mengganti saringannya kan. Jadi jangan salahkan kebiasaan minumnya, terus takut minum gara-gara saringannya kurang diperhatikan, justru tinggal perhatikan saringannya aja kan, gitu. Akhirnya solusinya udah ada di mana gitu. Oke. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak ya Ibu Hillary ya. Terima kasih Kak ya. Jessica. Coach Halim. Ya, boleh. Saya pengen ini suaranya Coach Halim sepertinya kayak ini ya, kayak ada double gitu. Gaung gitu. Jadi nggak clear gitu. Apa Pak Coach Halim ada dua device? Nggak mic-nya. Tidak ada Bu, saya cuma menggunakan satu. Oh, tapi mungkin kualitas ya? mikrofon saya yang kurang baik. Oh, kalau nggak pakai mic suaranya emang nggak kedengaran, Coach. Kalau nggak pakai mic emang suaranya? Saya belum pernah coba sih, tapi mungkin nanti saya mesti beli mikrofon baru ya, karena mungkin ini saya kan hanya pakai headset gitu. Jadi mungkin saya harus bereksperimen dengan beli entah headset baru atau apa yang berbeda gitu, karena karena device orang berbeda-beda gitu.
Jadi kadang ada yang laptopnya bisa menerima, ada yang smartphone-nya bagus, atau bahkan mungkin terlalu canggih, atau mungkin alat saya yang terlalu jadul, bisa jadi juga. Gitu. Tapi saya menerima mixed report, mixed review tentang suara saya. Ada yang bilang jelas sekali, ada yang bilang terlalu kecil, ada yang bilang double-double gitu. Jadi saya juga kalau misalnya sekarang nggak pakai ini suaranya kayaknya nggak gitu jauh ya, Coach Halim, dari ini ya, dari device-nya. Mungkin nggak perlu pakai ini, lebih bagus kali, Coach. Mohon maaf Ibu Liliana, kalau dari saya sih kebetulan suara Coach Halim sangat clear dan jelas ya. Mungkin ataukah dari Ibu Liliana yang sinyal mungkin ya, karena tadi juga udah ada yang bilang seperti itu, double-double itu sinyal double-double itu karena sinyal. Mungkin nanti kita akan coba-coba ya. Iya. Kita terima kasih Bu Liliana dan juga Hilary. Terima kasih Mas Halim, terima kasih banyak. Terima kasih. Mungkin kita akan lanjut lagi ya. Pak Halim masih kuat kan ya, Coach ya? Iya, yuk, mari lanjut. Ini udah ada dari Sangat pertanyaan bugar dari Pak Johannes. Untuk lebih cepat turun berat badan atau fat loss, lebih baik resistance training dulu baru cardio, atau cardio dulu baru resistance training? Atau boleh diselang-seling variasi, Coach Halim? Silahkan Pak Halim. Iya, terima kasih Pak Johannes. Pertanyaannya soal lebih cepat atau apa, mungkin sebenarnya balik lagi ya. Kita kan bilang mau cepat, mau berhasil, dan lain sebagainya kan ketiganya. Kalau untuk dari segi olahraganya, tergantung lagi gitu, tergantung siapa yang menjalankan dan tergantung waktunya kapan. Gitu. Ya, jadi kalau yang kadar lemaknya tinggi, kemudian di pagi hari belum sarapan, dia ada waktu olahraganya di sana, latihan beban bukan hal yang tepat, gitu, latihan beban duluan, gitu. Jadi perlu kita melihat, atau bahkan mungkin bisa latihan beban, tapi sedikit atau sebentar saja, dan udah lebih cepat buru-buru harus masuk ke aktivitas aerobik gitu. Kalau untuk orang yang gemuk, kadar lemaknya tinggi dan belum sarapan. Tapi kalau misalnya untuk orang yang udah lean, kadar lemaknya rendah, terus pagi hari dia mau latihan beban, malah bisa gitu. Jadi jenis kegiatannya dan urutannya itu sendiri berbeda untuk setiap orang, baik untuk orang yang berbeda, dan bisa jadi tidak baik untuk orang yang berbeda lagi, gitu. Jadi ini semua tergantung pada bahkan misalnya ketersediaan makan, waktu makan kemarin malam itu makannya apa, ya kan, tipe fisiknya seperti apa, bangun pagi, kemudian dia ada olahraga, mau olahraganya berapa lama, dia mampu berolahraga berapa lamanya aja, tergantung dari perception-nya lagi, seberapa dia kuat menghandle beban. Misalnya saya dengan berat saya 64-63 kilo, ternyata saya di bench press ceritanya saya kuatnya di 70 kilo. Tapi ada orang yang beratnya 100 kilo, dia kuat bench press-nya hanya di 50. Nah itu aja pembakarannya juga berbeda. Gitu. Jadi agak sulit untuk menjawabnya. Tapi generally speaking, kalau sudah makan, pasti ada tenaga. Kalau olahraganya agak sore, secara ritme orang pada umumnya, udah makan pagi, makan siang, makan sore, atau ada snacknya, sore mau berolahraga, nggak ada alasannya bilang saya belum makan. Dan di saat itu bisa melakukan aktivitas latihan beban. Tapi kalau orang yang bisa melakukan latihan beban, baik itu yang langsing, yang lean, ataupun yang high body fat. Nah, tapi kalau di pagi hari, ada waktunya berolahraga pagi hari, dan orangnya memiliki kadar lemak yang tinggi, dia kalau mau melakukan latihan beban dulu, dia perlu makan dulu sedikit, mungkin buah. Baru berolahraga latihan beban, baru sedikit kardio. Tapi kalau dia tidak sarapan, tapi dia mau latihan beban, bisa. Tapi mungkin singkat, tergantung kemarin malamnya dia makan apa. Gitu. Baru kemudian kardio. Atau dia kalau mau langsung kardio, bisa. Jadi banyak sekali case-nya, dan itu individualized. Gitu. Semoga terjawab Pak Johannes sedikit saja. Terima kasih Pak Halim.
Semoga terjawab Pak Johannes. Terima kasih sudah bertanya. Ini ada dari Ibu Heni. Selamat pagi Coach Halim dan Bu Jessica. Untuk tidur terbaik jam berapa untuk orang yang sangat ingin turun berat badan? Karena saya orang yang sangat sulit turun berat badan. Oke, untuk tidur ya waktu terbaik adalah waktu di mana kita siap, gitu ya. Kan jadwal orang banyak yang berbeda. Misalnya saya punya klien, dia dari negara lain dan ternyata time zone-nya berbeda dan dia masih harus meeting dengan orang di time zone yang berbeda, itu waktu tidurnya menjadi lebih berbeda daripada kita meskipun dia di Indonesia. Jadi itu spesifik untuk beliau gitu. Nah, tapi kalau untuk kita secara umum yang tidur malam, menggunakan malam sebagai waktu tidur, ya udah kita bilang waktu tidur kapan yang baik gitu. Mungkin kita tentukan dulu jumlah tidur kita perlu berapa lama. Oh, saya kayaknya enak nih tidur 7 jam. Oke, enak tidur 7 jam. Kemudian mau bangun jam berapa? Gitu. Oh, saya mau bangun jam 5. Kalau bangun jam 5, mau tidur 7 jam, ditarik balik. Tarik balik, jadi 5 kurang 7, ke belakang jam berapa kira-kira? Jam 10. Ya udah tidur jam 10. Nah, kira-kira mungkin seperti itu. Ya, semoga terjawab. Siap. Terima kasih Ibu Heni dan juga Coach Halim. Ini udah ada beberapa yang komen di tempat saya, clear, bagus. Ya, ini mungkin tadi suaranya Pak Halim ya. Yeah. Pak Johannes juga udah bilang yes Pak, thank you very much. Oke, thank you juga Pak Johannes. Oke, bagi sahabat pembelajar yang ingin masih bertanya, boleh langsung chat aja. Apabila tidak ada pertanyaan lagi, saya ucapkan terima kasih. Mungkin dari Pak Halim, apakah ada closing statement nih untuk kita makin semangat? Ya. Bugar. Baik. Terima kasih Bu Jessica, terima kasih sahabat pembelajar sudah bersedia meluangkan waktu untuk menghadiri seminar online-nya. Semoga bermanfaat adanya. Kembali lagi, kita melakukannya, ini yang namanya kebiasaan hidup sehat. Ya. Kadang kita ngomong sampai mulut berbusa pun tidak ada yang mau mendengarkan. Gitu. Jadi saya sangat appreciate bagi sahabat pembelajar yang bersedia meluangkan begitu banyak waktu untuk mendengarkan. Semoga bisa kembali lagi, knowledge is potential power. Ya, true power-nya itu adalah di applied knowledge. Jadi pengaplikasian dari pengetahuan. Jadi apa yang kita ketahui kita aplikasikan. Syukur-syukur itu bisa menyemangati orang lain. Hasilnya malah bisa menyemangati dan memotivasi orang lain. Kita lebih banyak fokus ke diri kita sendiri aja dalam perjalanan. Bagaimana agar kita terus menikmati. Bagaimana agar kita terus semakin pintar, semakin smart, semakin tereducated, berpengetahuan untuk menjalankan dengan lebih baik. Jadi mungkin sebenarnya ke sana, daripada kita fokus perhatian kita, tenaga kita, energi kita, resource kita pada hal-hal yang sebenarnya malah memperlambat kita. Ya, semoga hasilnya makin cepat lagi, berprogres lagi. Dan kalau ada pertanyaan silakan drop us a line di grup WhatsApp ya. Nanti semoga bisa saya jawab. Yep. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali. Oke, baik sahabat pembelajar, bagi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA, boleh langsung memberikan nomor WA-nya di dalam grup chat-nya. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup WA tersebut, dan materi hari ini juga Pak Halim nanti akan langsung masukkan juga ke dalam grup tersebut ya Pak Halim ya. Yeah. Siap. Terima kasih sekali lagi. Saya ucapkan ke Pak Halim dan juga sahabat pembelajar yang sudah ikut. Mungkin kita boleh sama-sama buka mic. Kita ucapkan terima kasih ke Pak Halim. Kita jumpa lagi di minggu depan di jam yang sama. Terima kasih. Salam sukses luar biasa. Thank you. Terima kasih.